Kita cobain dulu. Yuk teman-teman, kita cobain dulu kriuk enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Yummy. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pawan Soimut. Kali ini Pawan Soimut mau berbagi resep, yaitu ala-ala gorengan yang kriuk banget tadi. Dan kali ini saya membuat yang spesial, yaitu bakwan sayur kol ungu. Nah, mau tahu gimana resepnya? Yuk, let's go. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan kol ungu ya. Dan ini saya cuman bikin sedikit karena saya makan sendiri, di rumah nggak ada orang. Dan sudah saya siapkan juga daun bawang, sudah saya potong, kemudian campurkan jadi satu dama kulpisnya. Dan tambahkan juga bawang putih yang sudah dicincang, kemudian tepung terigu dan juga tepung bakwan crispy. Nah, untuk perpaduannya kalian bisa bikin sesuai selera ya, jadi kalian mau tambah seberapa saja, karena ini saya campur aduk. Dan ini juga saya tambahkan merica bubuk. Tak lupa, biar tambah kriuk, kita tambahkan margarin. Oke, setelah itu kita masukkan air secukupnya, air sebisanya kalian yang biasanya bikin bakwan bagaimana. Nah, adonannya begini, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Kemudian di sini saya memakai triknya, yaitu saya memakai minyak sedikit seperti biasa ya. Dan setelah itu sebelumnya panaskan teflonnya, kemudian masukkan minyaknya, dan kemudian masukkan adonan bakwannya. Nah, ini dia sangat cantik sekali kan, warnanya ungu, dan ini hasilnya kriuk banget. Kalian harus cobain. Dan ini namanya resep bakwan kol ungu. Yang biasanya kalian bikinnya hanya kol putih ya. Ini saya mencoba bikin yang kol ungu, rasanya enak banget. Nah, setelah itu kita balikkan. Jangan lupa untuk membalikkan agar tidak gosong. Dan untuk rasa kalian bisa tambahkan bumbu-bumbu lainnya ya. Kalau saya memasak di sini saya memakai bumbu-bumbu yang sangat simpel saja. Dan ini dia setelah matang bakwannya dan minyaknya juga berkurang seperti biasa. Jadi saya tuh memakai minyak nggak banyak-banyak, sekali gorengan nanti minyaknya juga sekali habis gitu. Jadi tidak usah menyisakan minyak yang terlalu banyak. Ini dia teman-teman hasilnya, pokoknya enak banget, kriuk banget. Kalian cobain, pasti enak banget. Untuk resep selanjutnya tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Di channel Pawan Soimut. Kali ini guys, Pawan Soimut mau memberikan cemilan yang sangat super enak banget. Wajib kalian cobain. Dan ini nih, kalian tahu apakah ini mudah banget dicarinya, gampang bikinnya. Mau tahu apa ini? Yaitu resep bakwan pepaya muda guys. Jadi untuk resepnya yuk simak di videonya channel Pawan Soimut. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Pokoknya enak banget guys, buat cemilan yang super simple. Guys, ini dia bahan utamanya, yaitu pepaya muda. Dan awalnya itu saya iseng aja ya buat cemilan karena nggak ada cemilan. Dan ini pepaya mudanya sudah saya kupas, dan ini hasilnya. Kemudian kalian bisa parut atau bisa diiris sesuai selera yang kalian mau. Kemudian kita taruh garam agar dia lemes gitu, jadi nggak keras. Kita remes-remes dan diamkan beberapa saat hingga dia mengeluarkan air, lalu kita cuci bersih dan tiriskan. Nah guys, setelah itu kita siapkan wadah, kita tuangkan di sini. Kemudian kita taruh daun bawang. Kalian bisa tambahkan wortel sedikit untuk mempercantik. Dan di sini saya tuangkan 1 bungkus sasa
untuk saksa bakwan itu ya. Dan saya juga akan menambahkan tepung secukupnya seperti kita membuat bakwan-bakwan lainnya, atau bakwan sayur atau bakwan apa aja ya. Dan setelah itu saya juga tambahkan merica bubuk biar terasa bumbunya lebih mantap gitu. Dan secukupnya air biasa kita membuat gorengan ya guys. Dan ini hasilnya seperti ini. Dan guys, di sini uniknya saya nggak memakai banyak minyak karena biasanya kalau orang Hongkong itu ngeri-ngeri sedap gitu ya pakai minyak banyak. Jadi saya hanya mengoleskan sedikit beberapa sendok saja, kemudian saya goreng hingga matang. Kalau sudah benar-benar kuning kecoklatan kita balikkan. Nah, jadi ini saya memakai minyaknya sedikit saja ya, secukupnya saja. Jadi ini majikan saya juga ikut makan karena rasanya memang enak banget. Karena di awal dia juga suka banget dengan seperti bakwan sayur atau bakwan lain-lainnya gitu ya. Jadi apa yang saya buat mereka pun ikut makan gitu. Nah ini dia, tidak perlu banyak minyak. Pokoknya hasilnya masih tetap enak banget ya, kriuk. Apalagi kalau kalian tambahkan sedikit tepung beras biar kerasnya lebih tahan lama. Dan ini hasilnya kan sedikit banget minyaknya. Ini sudah dibalik atas bawah dan hasilnya begini. Dan pokoknya super simple banget. Saya memakainya dengan hanya bumbu yang apa adanya tadi. Jadi cuman menambahkan sedikit saja seperti tepung sama air secukupnya saja, karena dari tepung sasa itu udah ada rasanya. Dan ini dia hasilnya guys. Selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung Pawon Soimut ya agar terinspirasi lainnya. Nah guys, ini agak gosong-gosong, ini kriuk banget. Jadi buat kalian yang penasaran, cobain aja deh. Tambahkan sedikit wortel agar warnanya juga sangat enak banget dipandangnya dan tambah banget nikmatnya. Jadi selamat mencoba buat kalian semua yang ingin buat cemilan. Maka ikutin terus ya channel Pawon Soimut, akan memberikan resep masakan lainnya. Tuangkan minyak ke dalam wajan, kita tes dulu. Oke, sudah panas. Adonan sudah saya bentukkan. Lalu kita mencoba cemplungkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon Soimut. Nah guys, kali ini Pawon Soimut mau membuat cemilan yang berasal dari daun singkong. Nah ini dia daun singkong, dan ini kalau orang Jawa ya di daerah saya Salatiga itu namanya rolado alias rolade daun singkong. Nah buat kalian yang tahu dan ingin tahu bagaimana caranya, resepnya, masakannya, dan gimana cara buatnya, yuk terusin ikutin terus channel Pawon Soimut ya, akan memberikan resep yang super simple, enak rasanya, dan gampang dibikinnya. Nah guys, detiknya dari bakwan singkong ini saya menambahkan dari sebuah makanan bekas, yaitu ampas kacang kedelai, yang biasanya kalau orang Jawa itu daerah saya ya bikin rolade itu dengan ditambahkan tahu. Namun karena saya sayang banget dengan ampas kedelai yang barusan saya bikin dari susu kedelai, sayang dibuangnya, jadi saya campurkan dengan bakwan rolade. Ibaratnya dibikinnya pura-puranya tahu gitu ya, tapi tahunya yang belum jadi. Tapi hasilnya enak banget guys, yakin enak banget. Kita coba lalap dulu nih. Kita coba bakwannya. Oke
guys, langkah pertama ini saya sudah menyiapkan ampas tahu, bukan ampas tahu tapi ampas kacang kedelai yang berasal dari susu kedelai yang sudah saya saring, saya sisihkan, dan itu juga saya bekukan, sudah saya keluarkan. Dan ini juga saya memakai daun singkong yang bukan hasil metik ya, tapi ini hasil dari saya beli di warung, dan ini pun sudah freezer. Oke. Langkah selanjutnya yaitu ini, karena masih freezer, ini sebenarnya kayaknya udah matang sih ya, tapi ya nanti akan saya celupkan dulu dengan air mendidih seberapa menit ya, sekitar 2 atau 3 menit saja. Dan untuk mengetes bagaimana cara apakah dia benar-benar empuk atau belum ya, kita cek aja sendiri ya. Dan kemudian saya tambahkan sedikit minyak tadi itu biar warnanya tetap hijau. Dan ini dia hasilnya, warnanya saya celupkan dengan rebusan air panas juga tadi, airnya atau daun singkongnya tidak berubah. Jadi saya tambahkan minyak sedikit. Kemudian ini adalah ampasnya kacang kedelai ya, tidak saya buang. Biasanya juga saya bikin sambal atau cemilan lainnya gitu di channel Pawon Soimut banyak sekali. Dan ini saya tambahkan daun singkong. Tapi guys, saya masukkan semuanya karena kebanyakan, karena yang makan cuma saya sendiri saja. Dan ini saya nggak memakai tepung gandum atau tepung terigu ya, saya memakai tepung beras tadi itu bersama tepung ketan. Dan saya tambahkan kunyit bubuk, lada bubuk, bawang putih bubuk, kemudian saya tambahkan sedikit masako. Diaduk rata hingga benar-benar merata dan hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi campurannya nggak memakai tepung ya, tapi memakai tepung ketan sedikit dan tepung beras, kemudian sama ampas tahu. Nggak perlu air banyak banget, intinya pokoknya sesuai adonan gitu aja, seperti kalian bisa buat bakwan. Nah, setelah itu saya juga memakainya minyaknya nggak banyak banget atau alias dia berenang. Ini minyaknya adalah sekiranya tercemplungnya roladenya setengah badan gitu. Nah, jadi nanti kalau dibalikkannya, nanti pas minyaknya itu kita nggak buang-buang minyak atau menyisakan minyak ya, nanti matangnya itu pas matang roladenya. Jadi triknya saya ini mengirit juga minyak, tapi hasilnya enak banget, bisa kriuk kok. Terus ini kan ini sudah saya masukkan. Nah, ini saatnya kalau di bawahnya memang sudah kering dan kekuningan, kemudian kita balik saja. Dengan api jangan terlalu besar ya, sedang-sedang saja. Nah, sudah berwarna kecoklatan begini, dan nanti juga di bawahnya kita bolak-balik sampai benar-benar nanti minyaknya juga itu hampir kayak seperti 1,000 years later. minyaknya hampir kayak seperti mendadar telur gitu ya, nanti dia meresap sendiri gitu. Jadi saya tadi nggak memakai minyak banyak, pokoknya intinya setengah badannya dari cemplungan rolade gitu. Nanti posisi roladenya sudah mengering atau mengkuningan gitu, nanti kita baru balikkan lagi, dan sambil pelan-pelan kita bolak-balikkan hingga benar-benar roladenya itu warnanya kecoklatan atau keemasan gitu, dan benar-benar sudah empuk. Nah, ini dia hasilnya, tidak terlalu banyak minyak, dan kalian bisa membikinnya dengan bahan-bahan yang super simpel dan tidak membuang-buang makanan seperti ampas kacang kedelai ya. Ampas kacang kedelai itu biasanya saya bikin sambal lah, atau saya bikin pepes lah, atau saya bikin cemilan-cemilan dikasih tambahkan tepung lagi, kemudian digoreng kasih telur sedikit lah gitu. Pokoknya menunya di channel Pawon Soimut banyak banget ya, kita cek-cek aja video-video yang lama, banyak banget ya ampas kacang kedelai itu bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana cara resepnya. Nah, biasanya kalau orang Jawa itu bisa dibuat gembus. Kita coba lalap dulu nih. Kita coba bakwannya. Urip ki ora usah muluk-muluk, guys. Sing penting iku madang. Ya ora? Ini lho segere wis Masya Allah. Rumah samu.
gaji puluhan juta ya mangane yang ngene iki. Wis enak tenan. Adalah gembos. Gembos ini kalau di daerah Jawa di tempat saya di Salatiga ya namanya gembos. Gembos ini berasal dari kacang kedelai, bisa dijadikan tempe, terus bisa dijadikan tahu. Nah ini nih ampasnya tahu, bukan ampasnya kacang kedelai, dan namanya adalah gembos. Oke guys, untuk tahu gimana caranya resepnya agar gorengannya itu crispy, ini saya nggak memakai tepung ya. Jadi waktu sudah dingin pun dia akan masih tetap kriuk. Nah, mau tahu gimana cara bikinnya, resepnya, dan bagaimana caranya menggoreng gembus rasanya kriuk banget dan enak banget, pokoknya ikutin terus tutorialnya dari Pawon channel Pawon Soimut. Nah guys, ini saya mau kasih kembar ya, ini gembusnya tadi saya goreng, saya bawakan 2 buat mereka dan mereka pun suka banget dengan gembus. Dan oke guys, ini resepnya yaitu saya dapat dari temen saya, dari hamba Allah. Terima kasih ya buat untuk gembusnya kali ini, nanti akan saya promosikan. Dan ini saya dikasihnya 1 dan bumbunya saya memakai chicken powder. Ini saya nggak memakai tepung ya, tapi saya memakai tepung beras ketan bersama tepung beras. Oke, untuk takarannya nanti saya cuman memakai sesuai yang kita mau aja, perkiraan ya. Ya ini daun bawang dan bawang putih tadi itu juga, ini adalah kalian bisa memakai masako atau lainnya. Terus air secukupnya, aduk rata sesuai kita mau menggoreng bakwan. Ini buat olesan saja ya, jadi langsung kalau kita tidak merasakan atau maksudnya bumbunya kurang pas, kalian bisa tambahkan lagi. Bila airnya kurang pas juga kalian bisa menambahkannya lagi. Nah, tambahkan sedikit kunyit agar warnanya oke dan warnanya cemerlang. Nah ini dia gembusnya. Gembusnya masih, ini 3 harian masih bagus sih menurut saya ya. Waktu masih baru tadi warnanya putih banget, ini sudah 3 hari dan warnanya juga masih oke. Gembus ya, gembus. Ada yang bilang menjes, tapi ini adalah gembus ya, bagi saya gembus. Oke guys, ini buat celupan saja. Jadi itu tadi bumbunya, resepnya. Dan di sini tadi saya nggak memakai tepung terigu ya, saya memakai tepung beras ketan, perkiraan 5 sendok beras ketan ditambahkan 3 sendok tepung beras. Oke guys, itu tadi agar terasa kriuknya. Nah buat kalian yang penasaran, cobain aja, pasti rasanya beda banget dengan tepung biasa. Nah oke guys, itu tadi tipsnya bagaimana cara membuat gorengan biar tetap kriuk. Saya tidak memakai tepung. Nah untuk minyaknya saya memakai minyak secukupnya saja, tidak sampai berenang ya. Ini pun juga membuat gorengan kita menjadi kriuk banget. Tapi kalau kalian suka dengan minyak yang banyak, kalian bisa memakai dengan minyak yang berenang ya, karena di sini saya juga agak alergi dengan minyak banyak alias sudah kebiasaan gitu. Dan untuk kalian yang penasaran, tonton sampai habis, hasilnya pokoknya juga cantik banget, nggak kalah dengan minyak yang berenang gitu. Jadi ini rasanya enak banget, kriuk banget, dingin pun masih kriuk. Bila kalian ingin tambah kriuk, nanti kalian bisa oven lagi untuk menghangatkan saja, tidak usah digoreng, jadi tidak membutuhkan minyak gitu ya, jadi pengiritan maksudnya ya. Nah itulah tadi resep dari channel Pawon Soimut, super gampang, super mudah dipahami, bumbunya juga sangat gampang sekali, nggak usah perlu ngulek-ngulek, langsung kita cemplung-cemplung saja. Dan ini dia hasilnya, pokoknya luar biasa banget, bisa buat cemilan. Ini majikan saya juga suka banget. Nah buat kalian yang penasaran, ikutin terus channel Pawon Soimut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe nya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Selamat mencoba, happy cooking.